Sehubungan dengan itu, Al-Bukhari meriwayatkan dua hadis. Pertama, Abi Said Ibnul Mula berkata, Rasulullah lewat dan melihatku, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, adalah As-Sabul Matsani dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku, hadis Bukhari. Kedua, Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, Ummul Quran ialah Sabul Matsani dan Al-Quran yang agung, hadis Bukhari. Inilah penegasan bahwa Fatihah itu merupakan Sabul Matsani dan Al-Quran yang agung. Namun keterangan ini tidak menegasikan Sabul Matsani untuk disifati dengan 7 ayat yang panjang-panjang sebab di dalamnya terdapat sifat ini. Sebagaimana keterangan ini pun tidak menegasikan penyifatan seluruh Al-Quran dengan Sabul Matsani. Jadi, sifat Sabul Matsani dari Al-Quran itu tidak dapat dihilangkan, karena penyebutan sesuatu tidaklah menegasikan penyebutan perkara selainnya jika kedua perkara itu memiliki satu sifat. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, janganlah sekali-kali kamu melayangkan kedua pandangan matamu kepada apa yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan di antara mereka, yakni merasa cukuplah kamu dengan Al-Quran yang agung yang telah diberikan Allah kepadamu sehingga kamu tidak memerlukan lagi harta dunia dan kembangnya yang fana. Al-Quran itu cukup baginya dan tidak memerlukan dunia. Ibnu Abbas menafsirkan, dan jangan sekali-kali melayangkan kedua pandangan matamu, dengan melarang seseorang menginginkan apa yang dimiliki temannya. Azwajan ditafsirkan oleh Mujahid dengan orang-orang kaya. Dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan, ayat 89. Sebagaimana halnya kami telah menurunkan kepada orang-orang yang bersumpah, ayat 90. Orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi, ayat 91. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua, ayat 92. Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu, ayat 93. Allah Ta'ala menyuruh Nabi agar dia mengatakan kepada manusia, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan, yakni yang menjelaskan dan memperingatkan manusia dari azab yang pedih, agar tidak menimpa mereka, karena mendustakan Nabi sebagaimana azab yang telah diturunkan kepada umat-umat terdahulu yang mendustakan kepada para rasulnya. Dan seperti azab serta siksa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, yaitu orang-orang yang bersumpah kepada para nabi, namun kemudian mendustakan dan menyakiti Nabi itu. Penggalan ini seperti ayat yang menceritakan kaum soleh bahwa mereka berkata, bersumpahlah dengan nama Allah. Sungguh kami akan membinasakan dirinya dan keluarganya pada malam hari. Mujahid menafsirkan, mereka bersumpah seolah-olah tidaklah mereka mendustakan dunia sedikit pun melainkan mereka bersumpah atasnya, maka mereka pun dinamai muktasimin. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Ada orang yang mengatakan Al-Quran itu merupakan sihir, ada yang mengatakan sebagai pedukunan, dan ada yang mengatakan sebagai dongeng-dongeng orang terdahulu. Atha berkata bahwa sebagian mereka mengatakan tukang sihir, yang lain mengatakan gila, dan yang lainnya mengatakan dukun. Itulah yang dimaksud oleh Idin. Hal senada diriwayatkan pula dari A'ad-Dahak dan yang lainnya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Akramah atau Said bin Jabir dari Ibnu Abbas diceritakan bahwasanya sekelompok Quraisy berkumpul di rumah Al-Walid bin Mughirah. Dia merupakan orang terpandang dalam masyarakat Quraisy. Pada saat itu telah tiba musim haji. Mughirah berkata, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya telah tiba musim haji sekarang dan bahwasanya utusan-utusan bangsa Arab akan datang kepadamu serta kamu pun telah mendengar tentang temanmu, Muhammad. Maka satukanlah pandangan kita mengenai dia dan janganlah berselisih karena nanti pikiran yang satu akan mendustakan pandangan yang lain serta pendapat yang satu membantah yang lain." Kaum Quraisy berkata, "Hai Abu Abdusyams, pendapat engkau sendiri bagaimana?"
Katakanlah dan kemukakan pendapat kepada kami untuk kami pegang. Mugirah berkata, kemukakan pendapatmu dahulu, aku akan mendengarkannya. Mereka berkata, menurut kami dia dukun. Mugirah menjawab, dia bukan dukun. Mereka berkata, menurut kami dia orang gila. Mugirah menjawab, dia bukan orang gila. Mereka berkata, menurut kami dia penyair. Mugirah berkata, dia bukan penyair. Mereka berkata, menurut kami dia tukang sihir. Mugirah menjawab, dia bukan tukang sihir. Mereka berkata, kalau begitu, kami harus berpendapat bagaimana? Mugirah berkata, demi Allah, sesungguhnya perkataan Muhammad itu mengandung kenikmatan. Tidaklah kamu mengucapkan sesuatu daripadanya, Al-Quran, melainkan sesuatu merupakan kebatilan. Pendapat yang paling mendekati ialah hendaknya kalian mengatakan dia sebagai tukang sihir. Maka mereka berselisih mengenai hal itu. Sehubungan dengan mereka maka Allah menurunkan ayat, orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran terbagi-bagi, yakni beberapa kelompok, maka demi Tuhanmu, maka pasti akan menanyai mereka semuanya tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Sehubungan dengan ayat di atas, Mujahid menafsirkan, kami akan menanyai mereka tentang, tiada Tuhan melainkan Allah. Hal senada diriwayatkan pula dari Anas secara mauquf, yang diwakafkan, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Anas secara marfu, artinya perkataan, perbuatan yang hanya disandarkan kepada Nabi Muhammad. Sementara itu Abdullah bin Mas'ud menafsirkan, demi zat yang tidak ada Tuhan melainkan dia, tidaklah salah seorang di antara kamu melainkan akan berduaan dengan Allah pada hari kiamat seperti kamu berduaan dengan bulan di kala purnama. Lalu Allah berfirman, hai manusia, apa yang telah membuatmu terperdaya olehku? Hai manusia, apa yang telah kamu lakukan dengan pengetahuanmu itu? Hai manusia, bagaimana kamu merespons para utusan? Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muadz bin Jabal, bahwa Rasulullah bersabda, hai Muadz, seseorang akan ditanya pada hari kiamat ihwal segala upayanya termasuk celak di kedua matanya dan tentang anak perempuan yang dikubur dengan tangannya sendiri. Janganlah aku berjumpa dengan kamu pada hari kiamat sementara orang lain lebih berbahagia dengan pemberian Allah daripada kamu, hadis Ibnu Hatim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Allah tidak akan menanyai mereka dengan, apakah kamu mengetahui anu? Karena dia lebih mengetahui perkara itu daripada mereka. Namun dia akan mengatakan, mengapa kamu melakukan anu dan anu? Sampaikanlah apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Ayat 94. Sesungguhnya kami memeliharamu dari orang-orang yang memperolok-olokkan. Ayat 95. Orang-orang yang menetapkan Tuhan lain bersama Allah. Maka kelak mereka akan mengetahui. Ayat 96. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa dadamu benar-benar sempit karena apa yang mereka katakan, ayat 97. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu dari golongan orang-orang yang bersujud, ayat 98. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diakini, ayat 99. Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah agar menyampaikan dan meneruskan risalah yang dibawanya dari Allah, yaitu menghadapi kaum musyrikin dengan risalah itu. Ibnu Abbas menafsirkan, sampaikanlah apa yang diperintahkan, dengan, laksanakanlah ia. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi senantiasa menyampaikan risalahnya secara sembunyi-sembunyi hingga diturunkanlah ayat, sampaikanlah apa yang diperintahkan. Maka keluarlah beliau bersama para sahabatnya. Firman Allah Ta'ala, dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Sesungguhnya kami memeliharamu dari orang-orang yang memperolok-olokkan. Yakni, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu berpaling kepada orang-orang yang menyekutukan, yaitu mereka yang hendak menghalang-halangi kamu dari ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak pula.
Dan janganlah kamu bersembunyi dari mereka karena Allah akan mencukupimu atas mereka dan melindungimu dari gangguan mereka. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazar meriwayatkan dari Anas, sesungguhnya kami memeliharamu dari orang-orang yang memperolok-olokkan. Orang-orang yang menetapkan Tuhan lain bersama Allah. Anas berkata, suatu kali Rasulullah lewat, maka sebagian orang musyrik mengolok-olok beliau. Kemudian datanglah malaikat Jibril melindungi beliau. Anas berkata, kemudian Jibril memperolok mereka sehingga pada tubuh mereka terdapat luka seperti bekas tusukan, lalu mereka pun mati. Hadis Bazar. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa dedengkot mereka adalah Walid bin Mughirah. Dialah orang yang mengumpulkan kaum musyrikin. Menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat yang ada mengatakan bahwa jumlah mereka 5 orang. Mereka merupakan para pemuka dan orang terpandang di kaumnya, yaitu pemuka Bani Asad, Zuhrah, Mahzum, Saham, dan Huza'ah. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang menetapkan Tuhan lain bersama Allah. Maka kelak mereka akan mengetahui, merupakan ancaman yang keras dan kuat bagi orang yang menetapkan sembahan lain bersama Allah. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa dadamu benar-benar sempit karena apa yang mereka katakan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu dari golongan orang-orang yang bersujud. Yakni, sesungguhnya kami mengetahui, hai Muhammad, bahwa gangguan mereka menimbulkan kamu sakit hati dan ciut. Maka janganlah hal itu menghalangimu untuk menyampaikan risalah Allah, bertawakallah kepadanya, sesungguhnya Dia mencukupimu dan menolongmu atas mereka. Sibukkanlah dirimu dengan berzikir kepadanya, memuji, bertasbih, dan menyembahnya. Yang dimaksud ialah mendirikan sholat. Oleh karena itu, Allah berfirman, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu dari golongan orang-orang yang bersujud. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Naim bin Amr bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai manusia, janganlah kamu merasa segan untuk mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang, maka aku cukupkan bagi akhir siang. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan An-Nasai, hadis Ahmad. Firman Allah Ta'ala, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diakini. Al-Bukhari berkata, Salim berkata, keyakinan ialah kematian. Demikian pula menurut Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan sebagainya. Yang menjadi landasan penafsiran itu ialah firman Allah Ta'ala, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang sholat, tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, kami berbaur dengan orang-orang kafir, dan kami mendustakan hari akhirat hingga datanglah kepada kami keyakinan, yaitu maut. Dalam Syahih diriwayatkan dari Ummu Ala, yaitu istri salah seorang sahabat Ansyar, tatkala Rasulullah mendatangi Utsman bin Madun yang telah wafat, aku berkata, semoga rahmat Allah dilimpahkan kepadamu, wahai Abu Said. Maka kesaksianku atasmu, bahwa Allah telah memuliakanmu. Maka Rasulullah bersabda, tahu dari mana bahwa Allah memuliakannya? Aku berkata, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, lalu siapakah? Beliau menjawab, adapun dia, maka telah datang kepadanya al-yakin, maut, dan aku mengharapkan dia mendapat kebaikan. Hadis Bukhari. Ayat, dan sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu keyakinan, dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu, seperti sholat dan semacamnya, adalah wajib bagi setiap manusia selama akalnya waras. Dia dapat sholat selaras dengan kondisinya. Juga dijadikan dalil yang menunjukkan kekeliruan mazhab mulahadah. Sebab yang dimaksud dengan yakin di sana ialah makrifat, berarti mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dekat. Jadi menurut paham ini jika salah seorang penganut paham ini telah mencapai makrifat, artinya mengenal atau mengetahui Tuhan sehingga hati sanubarinya dapat melihat Tuhan dan ia merasa dekat dengan Tuhan, maka gugurlah taklif dari mereka.
Pendapat ini merupakan kekafiran, kesesatan, dan kebodohan. Karena para nabi dan para sahabatnya merupakan manusia yang paling mengetahui akan Allah, paling mengenal terhadap aneka hak dan sifatnya serta pengagungan yang berhak diterimanya. Walaupun begitu, mereka merupakan manusia yang paling hebat dan paling banyak ibadahnya serta senantiasa melakukan aneka kebaikan hingga menjelang ajal. Sesungguhnya yang dimaksud oleh yakin dalam ayat ini ialah maut sebagaimana telah kami sajikan di atas. Kepada Allah lah memohon pertolongan dan bertawakal. Dialah yang diminta agar Dia mematikan kita dalam perilaku yang paling sempurna dan baik. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi dermawan. Selesailah ringkasan tafsir surat Al-Hijr. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Surat ke-16, An-Nahl. Surat ini berjumlah 128 ayat dan merupakan surat Makkiyah, kecuali 3 ayat yang terakhir merupakan surat Madaniyah. Surat ini diturunkan setelah Al-Kahfi. Telah pasti datangnya keputusan Allah. Maka janganlah kamu meminta Ia disegerakan. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan. Ayat 1. Allah Ta'ala memberitahukan tentang dekatnya kiamat. Kedekatan ini diungkapkan dengan kata kerja bentuk lampau yang menunjukkan kepada kenyataan dan kejadian sesuatu secara pasti. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, telah dekat bagi manusia perhitungan amalnya sedang mereka berpaling di dalam kelalaiannya. Firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu meminta Ia disegerakan, yakni perkara jauh meminta didekatkan. Maka kamu jangan memintanya disegerakan. Damir hu dalam tastajiluhu mungkin pula kembali kepada Allah atau kepada azab. Keduanya benar. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka meminta kepadamu disegerakan datangnya azab. Kalaulah tiada limit waktu yang ditentukan, niscaya azab itu datang kepada mereka, dan niscaya ia benar-benar datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak sadar. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Uqbah bin Amir, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tatkala kiamat muncullah awan hitam dari barat seperti tameng. Ia terus mengangkasa di langit. Kemudian pada awan itu ada yang berseru, hai manusia. Maka sebagian manusia memandang kepada sebagian yang lain seraya bertanya, adakah kamu mendengar sesuatu? Maka di antara mereka ada yang mengiyakannya dan ada pula yang ragu-ragu. Kemudian diserukan untuk kedua kalinya, wahai manusia. Maka sebagian manusia memandang kepada sebagian yang lain seraya bertanya, adakah kamu mendengar sesuatu? Maka mereka mengiyakannya. Kemudian diserukan untuk ketiga kalinya, wahai manusia, ketetapan Allah telah datang. Maka janganlah kamu memintanya disegerakan. Rasulullah melanjutkan, demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, ada 2 orang yang tengah membeberkan kain. Maka keduanya tidak akan pernah melipatnya lagi. Ada orang yang tengah memperdalam sumurnya, maka ia tidak akan pernah mengambil air sedikit pun darinya. Dan ada orang yang tengah memerah untanya, maka dia tidak akan pernah meminum susunya. Beliau bersabda, manusia disibukkan oleh urusannya sendiri. Kemudian Allah Ta'ala menyucikan zatnya dari apa yang mereka sekutukan dan dari penyembahan pihak lain bersamanya. Maha tinggi dan maha suci Dia dari yang demikian. Mereka itulah orang-orang yang mendustakan kiamat. Maka Dia berfirman, maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan. Dia menurunkan para malaikat yang membawa ruh dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu, peringatkanlah oleh kamu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, Dia menurunkan para malaikat yang membawa ruh, yakni wahyu. Firman Allah Ta'ala, dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yakni para nabi. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, Allah lebih mengetahui kepada siapa Dia memberikan risalahnya.
Firman Allah Ta'ala, peringatkanlah oleh kamu sekalian, yakni, hendaklah kamu memperingatkan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku, yakni takutlah kamu terhadap siksaku yang akan ditimpakan kepada orang yang menyalahi perintahku dan menyembah kepada selainku. Dia telah menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 3. Dia telah menciptakan manusia dari nutfah, tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Ayat 4. Allah Ta'ala memberitahukan tentang penciptaannya atas langit dan bumi, bahwa semua itu diciptakan dengan hak benar, bukan untuk main-main, tetapi untuk membalas hamba-hambanya secara individual atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian Allah menyucikan dirinya dari kemusyrikan. Dialah sendiri dan esa yang melakukan penciptaan itu, tanpa sekutu baginya. Oleh karena itu, dia berhak disembah dengan mengesahkannya tanpa sekutu baginya. Kemudian Allah mengingatkan ihwal penciptaan jenis manusia dari nutfah yang hina lagi lemah. Setelah ia mandiri dan dewasa, maka tiba-tiba dia memusuhi Tuhannya, mendustakannya, dan memerangi para rasulnya. Sesungguhnya dia menciptakan manusia itu agar dia menjadi hamba, bukan sebagai lawan. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari nutfah, maka tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Bashar bin Jahasi, dia berkata, Rasulullah meludah ke tangannya, kemudian bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Hai manusia, bagaimana mungkin kamu mengalahkan aku padahal aku telah menciptakanmu dari perkara seperti ini, sehingga apabila aku telah menyempurnakanmu, maka aku menyeimbangkan jalanmu di atas selimut kemudian kamu tertatih-tatih di atas bumi, lalu kamu menjadi kuat dan menolak. Ketika nyawa tiba di tenggorokan, barulah kamu mengatakan, aku akan bersedekah. Kapankah waktu yang tepat untuk bersedekah itu? Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada kehangatan dan berbagai manfaat, serta sebagiannya kamu makan. Ayat 5. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Ayat 6. Dan ia dapat memikul beban-bebanmu ke suatu negeri ketika kamu tidak sanggup untuk mencapainya kecuali dengan kepayahan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 7. Allah menganugerahkan karunia kepada hamba-hambanya dengan menciptakan binatang ternak bagi mereka, yaitu unta, sapi, dan kambing sebagaimana soal ini telah diklasifikasikan ke dalam 8 pasang di dalam surat Al-An'am serta berbagai manfaat dan kemaslahatan yang terdapat pada ternak itu seperti bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing yang dapat dibuat hamparan dan baju, susunya dapat kamu minum, dan daging anak-anaknya dapat kamu makan, serta keindahan dan perhiasan yang terdapat pada ternak itu. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya ke kandang, yaitu waktu kembali dari tempat penggembalaan pada sore hari karena pada saat itulah perutnya buncit, kambingnya besar, dan punuknya lebih tinggi. Dan ketika kamu melepaskannya, pada pagi hari, yaitu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia dapat memikul beban-bebanmu, yang tidak dapat kamu pikul dan pindahkan, ke suatu negeri ketika kamu tidak sanggup untuk mencapainya kecuali dengan kepayahan diri. Hal itu terjadi pada waktu haji, umrah, perang, dan berdagang. Kamu menggunakan ternak untuk tunggangan dan pengangkutan. Hal ini senada dengan firman Allah Ta'ala, Allah lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Dan ada manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera. Surat Al-Mu'min, ayat 79 dan 80.
Setelah Allah menyebutkan beberapa nikmat tersebut, Dia berfirman, "Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menjinakkan binatang dan menaklukkannya untukmu." Allah Ta'ala berfirman, "Dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." Surat Az-Zukhruf, ayat 12-14. Ibnu Abbas menafsirkan, padanya ada kehangatan bagimu, yakni keteguhan, dan manfaat-manfaat, berupa makanan dan minuman yang dapat kamu gunakan. Kuda, bigal, dan keledai agar kamu menungganginya dan sebagai perhiasan. Dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui, ayat 8. Ini jenis lain yang diciptakan Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Dia menganugerahkannya bagi mereka. Jenis ini ialah kuda, bigal, dan keledai yang dijadikan Allah untuk ditunggangi dan sebagai perhiasan. Itulah tujuan utama dari ternak itu. Tatkala Allah menjelaskan binatang ternak dan menyebutkan jenis ini secara khusus, maka sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengharamkan daging kuda. Di antara ulama itu ialah Imam Abu Hanifah rahimahullah dan fuqaha lain yang sejalan dengannya. Pengharaman itu karena Allah Ta'ala menyertakan kuda dengan bigal dan keledai yang diharamkan itu. Sehubungan dengan itu telah diriwayatkan beberapa hadis dari Khalid bin Walid yang menjadi sumbernya, jika hadis itu sahih. Namun hadis itu tidak sahih karena di dalamnya terdapat Baqiyah bin Al-Walid, koruptor hadis, dan Salih bin Yahya bin Al-Mikdam ibnu Madi Karibah, sanad yang masih diperbincangkan. Hal sebaliknya telah ditegaskan dalam Syahihain dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Rasulullah melarang memakan daging keledai jinak dan beliau mengizinkan memakan daging kuda. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dengan dua sanadnya dan masing-masing sanad itu memenuhi kriteria Muslim dari Jabir. Dia berkata, kami menyembelih kuda, keledai, dan bigal pada peristiwa Khaibar. Rasulullah melarang kami memakan daging keledai dan bigal. Beliau tidak melarang kami memakan daging kuda. Dalam Syahih Muslim diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar, dia berkata, pada zaman Rasulullah kami menyembelih kuda, kemudian kami memakannya. Saat itu kami di Madinah. Hadis-hadis di atas lebih menunjukkan, lebih kuat, dan lebih mengokohkan, daripada hadis-hadis yang telah kami ceritakan di atas yang keadaannya lemah. Hadis-hadis itu pula yang dijadikan pendapat oleh jumhur ulama seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, para sahabatnya, dan sejumlah besar ulama salaf serta halaf. Dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia menciptakan, pada masa datang, berbagai tunggangan yang tidak kamu ketahui seperti yang kita lihat pada zaman sekarang yaitu motor, mobil, dan kapal terbang. Dan esok adalah roket. Wallahu alam. Dan hak bagi Allah, menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya, kepada jalan yang benar, ayat 9. Dialah yang menurunkan air dari langit bagi kamu. Sebagiannya sebagai minuman dan sebagiannya bagi tumbuh-tumbuhan yang padanya kamu menggembalakan, ayat 10. Dia menumbuhkan bagi kamu, dengan air itu, tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir, ayat 11. Setelah Allah Ta'ala menuturkan binatang ternak dan binatang tunggangan yang dianugerahkan kepada manusia, maka dia mulai menceritakan nikmat yang dianugerahkan kepada mereka yang terdapat pada penurunan hujan dari langit. Pada hujan itu terdapat manfaat dan kesenangan bagimu dan binatang ternakmu. Maka Allah Ta'ala berfirman, sebagiannya sebagai minuman,
yakni Allah menjadikannya sebagai air tawar yang berguna bagi minumanmu, tidak menjadikannya sebagai air asin. Dan sebagiannya bagi tumbuh-tumbuhan yang padanya kamu menggembalakan, yakni Allah mengeluarkan bagi kamu pepohonan yang padanya kamu menggembalakan ternakmu. Firman Allah Ta'ala, Dia menumbuhkan bagi kamu, dengan air itu, tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala jenis buah-buahan. Allah mengeluarkan dari bumi, dengan air yang satu ini, berbagai buah-buahan yang beraneka jenis, rasa, warna, bau, dan bentuknya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Yakni, merupakan dalil dan alasan yang menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, atau siapakah yang telah menciptakan langit, bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit lalu kami tumbuhkan dengannya kebun-kebun yang pemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak dapat menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Bahkan, mereka adalah orang-orang yang menyimpang, Surat An-Naml, ayat 60. Dan Dia menundukkan bagi kamu malam, siang, matahari, dan bulan. Dan bintang-bintang ditaklukkan dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi kaum yang berakal, ayat 12. Dan apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan bermacam-macam jenisnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat bagi kaum yang mengambil pelajaran, ayat 13. Allah Ta'ala mengingatkan kepada hamba-hambanya akan ayat-ayatnya serta karunia-Nya yang besar yang terdapat dalam penaklukan malam, siang, matahari, dan bulan serta bintang-bintang baik yang berjalan maupun yang tetap agar kamu beroleh petunjuk pada malam hari melalui bintang itu. Masing-masing berjalan dalam falak yang dikhususkan Allah baginya, tanpa kelebihan atau kekurangan. Semua itu berada dalam kekuasaan dan penetapan Allah. Oleh karena itu, Dia berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi kaum yang berpikir, yakni benar-benar terdapat dalil yang menunjukkan kepada kekuasaannya yang cemerlang serta kekuasaannya yang agung bagi orang-orang yang memahami firman-Nya dan mencermati alasan-alasannya. Firman Allah Ta'ala, dan apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan bermacam-macam jenisnya. Setelah Allah Ta'ala mengingatkan tanda-tanda langit, maka Dia mengingatkan manusia kepada aneka perkara yang menakjubkan yang terdapat di bumi berupa binatang, barang tambang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati yang beraneka warna dan bentuknya serta manfaat dan khasiat yang terdapat di dalamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat bagi kaum yang mengambil pelajaran dari berbagai karunia dan nikmat Allah, lalu mereka mensyukurinya. Dan Dialah yang telah menaklukkan lautan agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar dan dapat mengeluarkan daripadanya perhiasan yang dapat kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar di atasnya dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya serta agar kamu bersyukur. Ayat 14. Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi agar tidak goyah bersamamu, sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ayat 15. Dan tanda-tanda. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka memperoleh petunjuk. Ayat 16. Maka apakah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat 17. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghinggakannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 18. Allah Ta'ala memberitahukan tentang penaklukannya terhadap lautan luas yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya dengan cara menaklukkannya bagi mereka, yaitu dengan memudahkan mereka untuk mengarunginya, memakan ikan yang ada padanya, dan dengan menghalalkan binatang lautan kepada hamba-hambanya baik binatang yang hidup maupun yang mati baik ketika tidak ihram maupun sedang ihram, dengan menciptakan mutiara dan permata di dalamnya,
dengan memudahkan pengeksploitasinya untuk dijadikan perhiasan, dan dengan melayarkan bahtera yang membelahnya. Dialah yang membimbing hamba-hambanya kepada penciptaan bahtera itu sebagai warisan nenek moyang mereka, yaitu Nuh sebagai orang yang pertama kali membuat perahu dan manusia mencontoh cara pembuatannya generasi demi generasi. Mereka berlayar di lautan dari satu daerah ke daerah lain serta mengangkut barang dari satu daerah ke daerah lain dan membawa kebutuhannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya serta agar kamu bersyukur atas nikmat dan kebaikannya. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bumi dan gunung-gunung yang menghunjam pada bumi agar bumi tidak menggoncangkan apa yang ada di atasnya dan agar manusia hidup di atasnya dengan senang. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan gunung-gunung dihunjamkannya. Firman Allah Ta'ala, sungai-sungai dan jalan-jalan, yakni Allah menjadikan di bumi sungai-sungai yang mengalir dari suatu tempat ke tempat lain sebagai rezeki bagi hamba. Sungai itu bersumber dari berbagai tempat. Sungai merupakan rezeki bagi penghuni tempat lain. Ia melintasi berbagai wilayah dan menerobos gunung-gunung dan perbukitan hingga sampailah ke tempat yang ditetapkan Allah. Sungai itu kadang-kadang mengalir dan kadang-kadang terhenti sejalan dengan sumbernya. Maka Maha Suci Zat yang telah menetapkan, menaklukkan, dan memudahkan. Maka tidak ada Tuhan kecuali Dia dan tiada Rob selain Dia. Demikianlah, Dia telah menjadikan di bumi jalan-jalan yang dapat ditempuh dari suatu negeri ke negeri lain, yang melintasi pegunungan hingga sampai ke negeri atau wilayah lain. Firman Allah Ta'ala, dan tanda-tanda, yakni dalil-dalil seperti gunung-gunung dan perbukitan yang dapat dijadikan petunjuk baik oleh para musafir di lautan maupun di daratan, apabila mereka tersesat. Allah Ta'ala berfirman, dan dengan bintang-bintang itulah mereka memperoleh petunjuk dalam kegelapan malam. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan akan kebesarannya dan tidak selayaknya penghambaan itu diberikan kecuali kepada pengatur seluruh nikmat ini, bukan kepada selainnya seperti berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan apapun, justru berhala itulah yang diciptakan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, maka apakah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan manusia atas nikmat dan kebaikannya yang menyeluruh kepada seluruh hamba. Maka Dia berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghinggakannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Jarir berkata, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap keteledoranmu dalam mensyukuri sebagian nikmat itu jika kamu bertobat, kembali menaatinya, dan mengikuti hal-hal yang diridainya. Dan Maha Penyayang, Dia tidak mengazabmu setelah kamu kembali dan bertobat. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan, ayat 19. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu dibuat, ayat 20. Adalah mati tidak hidup dan tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan, ayat 21. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia mengetahui aneka perkara yang rahasia sebagaimana Dia mengetahui perkara yang lahir. Dia akan membalas setiap individu sesuai dengan amalnya, apakah ia baik atau buruk. Kemudian Dia memberitahukan bahwa berhala-berhala yang mereka seru selain Allah itu tidak dapat menciptakan apapun, bahkan mereka itu diciptakan. Firman Allah Ta'ala adalah mati dan tidak hidup, yakni tidak memiliki ruh sehingga berhala itu tidak dapat mendengar, melihat, dan berpikir. Dan berhala itu tidak dapat mengetahui kapan mereka dibangkitkan, yakni tidak mengetahui kapan kebangkitan mereka. Jadi, bagaimana mungkin pihak yang memiliki sifat-sifat seperti ini dapat diharapkan manfaat, pahala, atau balasannya? Yang dapat diharapkan ialah dari pihak yang mengetahui segala perkara, dan Dialah yang menciptakan segala perkara.
Kaum musyrikin pada zaman kita lebih baik perilakunya daripada mereka itu. Mereka mengganti berhala dengan kuburan. Boleh jadi fitnah yang timbul melalui kuburan itu lebih besar daripada fitnah yang timbul melalui berhala karena sosok orang soleh itu masih ada di dalam kubur. Hal ini lebih mendorong terjadinya fitrah melalui penghuni kuburan yang diseru selain Allah itu daripada melalui berhala yang menggambarkan orang soleh semata tanpa para penyembahnya mengetahui di mana kuburan orang soleh itu sehingga mereka tidak dapat pergi ke sana dan bertakarub, artinya mendekatkan diri kepada Allah, melalui mayatnya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kekeliruan dan ketergelinciran dan janganlah Engkau ciptakan dalam hati kami tempat untuk menyembah selain-Mu serta akhirilah hidup kami dengan keimanan yang sempurna. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat hatinya mengingkari sedang mereka merupakan orang-orang yang sombong. Ayat 22. Pasti bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka sembunyikan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ayat 23. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan bergantung kepadanya segala perkara. Dia memberitahukan bahwa hati orang-orang kafir itu mengingkari hal tersebut sebagaimana diberitahukan oleh Allah bahwa mereka merasa bangga berbuat demikian, dan apabila nama Allah saja yang disebutkan, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, maka mereka bergembira ria. Firman Allah Ta'ala, sedang mereka merupakan orang-orang yang sombong, sehingga tidak mau menyembah Allah, di samping hatinya mengingkari keesaannya. Hal ini seperti firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap penyembahan kepadaku akan dimasukkan ke dalam jahanam sedang mereka kekal. Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah berfirman, pasti, yakni benar adanya, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka sembunyikan. Yakni, Dia akan membalas perbuatan mereka itu dengan balasan yang sempurna. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, ayat 24. Agar mereka memikul dosanya secara penuh pada hari kiamat dan sebagian dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa pengetahuan. Ketahuilah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu, ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dikatakan kepada orang-orang yang mendustakan itu, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, sambil berpaling, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Yakni, Dia tidak menurunkan apapun. Sesungguhnya yang dibacakan kepada kami hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Yakni, yang dibacakan itu diambil dari kitab-kitab terdahulu. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu dimintanya supaya dituliskan. Maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang, surat Al-Furqan, ayat 5. Yakni, mereka mengada-adakan dusta terhadap Rasul dan mengatakan sejumlah pernyataan yang bertentangan, berlainan, dan batil. Demikianlah, setiap orang yang keluar dari kebenaran, apapun yang dia katakan, dia adalah salah. Firman Allah Ta'ala, agar mereka memikul dosanya secara penuh pada hari kiamat dan sebagian dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan tanpa pengetahuan, yakni agar mereka memikulkan kesalahan dari kesesatan mereka kepada dirinya sendiri, kesalahan karena mereka menyesatkan orang lain, dan karena orang lain itu mengikuti mereka. Hal ini seperti dikatakan dalam hadis, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pengikutnya itu. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa pengikutnya itu. Mujahid berkata,
mereka memikul beban dosanya sendiri dan dosa orang yang menaatinya serta tidak akan diringankan sedikit pun azab pada para pengikutnya itu. Ketahuilah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya lalu atap itu jatuh menimpa mereka dari atas. Azab itu pun menimpa mereka secara tidak mereka sadari, ayat 26. Kemudian pada hari kiamat dia menghinakan mereka dan dia berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu selalu memusuhi mereka?" Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan dan keburukan pada hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir. Ayat 27. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang sebelum mereka telah mengadakan makar. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud adalah Namrud. Zaid bin Aslam berkata, orang tiran pertama di muka bumi adalah Namrud. Maka Allah mengirimkan kepadanya seekor nyamuk, lalu masuk ke dalam lubang hidungnya dan menetap selama 400 tahun. Dia memukul kepalanya dengan palu. Dia orang yang berbuat tiran selama 400 tahun, maka Allah pun mengazabnya selama itu pula. Kemudian Allah mematikannya. Dialah orang yang membuat menara untuk naik ke langit. Sehubungan dengan kelakuannya, Allah berfirman, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya, yakni dia mencopot dari pangkalnya dan menyia-nyiakan perbuatan mereka. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, setiap kali mereka menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya. Di dalam surat ini Allah berfirman, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap itu jatuh menimpa mereka dari atas. Azab itu pun menimpa mereka secara tidak mereka sadari. Kemudian pada hari kiamat dia menghinakan mereka, yakni dia menelanjangi berbagai rahasia mereka dan apa yang disembunyikan oleh hatinya dijadikan tampak nyata oleh Allah. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, pada hari segala rahasia ditampakkan. Dalam Syahihain diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, setiap pengkhianat dipasangkan panji pada hari kiamat di atas pantatnya sesuai dengan kadar pengkhianatannya itu. Kemudian dikatakan, inilah pengkhianatan si Fulan bin Fulan. Demikianlah, Allah menampakkan kepada halayak aneka rahasia makar yang dahulu mereka sembunyikan ketika di dunia. Allah menghinakan mereka di depan para pemuka makhluk. Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman kepada mereka dengan nada menghina dan mencela, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu selalu memusuhi mereka, yakni yang kamu perangi dan musuhi demi para sekutu itu, apakah sekarang para sekutu itu dapat menolong dan menyelamatkanmu? Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, apakah mereka dapat menolongmu atau membelamu? Dan seperti firman Allah Ta'ala, maka tiada baginya kekuatan dan tidak ada yang menolong. Apabila alasan telah diarahkan kepada mereka dan dalil telah ditegakkan serta keputusan telah ditetapkan kepada mereka sementara mereka tidak dapat memberikan alasan pada saat tidak bisa mengelak, maka orang-orang yang diberi ilmu berkata, yaitu para pemuka masyarakat di dunia dan di akhirat dan orang-orang yang memberitahukan kebenaran baik di dunia maupun di akhirat, sesungguhnya kehinaan dan keburukan pada hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir, yakni pada hari ini keterbukaan rahasia. Dan azab meliputi orang yang kafir kepada Allah dan yang menyekutukannya dengan perkara yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada dirinya sendiri, kemudian mereka berpasrah diri, kami sekali-kali tidak mengerjakan suatu kejahatan pun. Justru melakukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat 28. Maka masukilah pintu-pintu jahanam, mereka kekal di dalamnya. Sangat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Ayat 29.